Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita pernah mendengar kata-kata seperti ini. Lihat, temanmu sudah berhasil. Dia sudah punya ini, kamu sudah punya apa? Atau bahkan, kenapa kamu tidak seperti dia? Kata-kata seperti ini bisa menjadi duri kecil yang menusuk pelan-pelan di hati. Awalnya kita diam, tapi lama-lama kita merasa tidak cukup, merasa tertinggal, atau bahkan merasa Tuhan tidak adil pada kita. Mungkin di teman-teman yang dari Jawa Tengah atau dari Yogyakarta tahu lagunya Abah Lala yang berjudul Ojo Dibandingke, yang liriknya wong kaya ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah, tak aku wis ora mampu mong sak kuatku. Nah, teman-teman, mari kita lihat hidup dengan cara Tuhan melihat. Dalam Injil Matius bab 24, bab 25 ayat 14 sampai 30 yang bercerita tentang perumpamaan talenta. Di situ ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 3 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Tapi perhatikan, Tuhan tidak meminta yang memiliki 3 talenta kemudian bertambah menjadi 5 talenta, atau menghasilkan 5 talenta, atau yang 1 talenta menghasilkan 2 talenta. Tetapi Tuhan hanya meminta kesetiaan pada apa yang telah Tuhan berikan. Artinya Tuhan tidak pernah membandingkan kita dengan orang lain, karena setiap orang punya talenta dan jalan hidupnya masing-masing. Karena kalau terus-terusan dibandingkan, itu kadang kita biasanya merasa emosi, marah, dan mungkin melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin dari cerita Joker dalam film Batman itu ada kalimat atau kutipan yang terkenal, yaitu orang jahat itu berasal dari orang yang dulunya baik, karena tersakiti kemudian dia menjadi jahat. Janganlah seperti itu kemudian jahat, tapi kita harus lebih berefleksi. Begini, rasa damai muncul ketika seseorang menyadari identitasnya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan dunia. Ketika kita mulai berkata, aku cukup karena Tuhan menciptakanku dengan maksud yang baik, maka saat itu pula lah hati ini merasa tenang, teman-teman. Keresahan hati karena dibandingkan seringkali bukan karena kita tidak hebat, tetapi karena kita lupa siapa yang mengukur nilai hidup kita. Dunia mengukur dengan pencapaian, tetapi Tuhan mengukur dengan kasih. Dunia melihat hasil, tapi Tuhan melihat kesetiaan. Jadi kalau hari ini teman-teman masih merasa tertinggal atau belum seperti yang lain, ingatlah, Tuhan tidak terlambat dalam merancang hidupmu. Ia sedang menulis kisahmu dengan tinta yang berbeda, mungkin lebih lambat tapi lebih dalam, mungkin lebih sederhana namun lebih bermakna. Maka marilah kita belajar berdoa bukan dengan kalimat ya Tuhan buat aku seperti dia, tetapi bisa dengan kalimat ya Tuhan tolong aku jadi versi terbaik dari diriku yang Engkau kehendaki. Penutup, saudara-saudara yang terkasih, hidup bukan lomba siapa yang lebih dulu berhasil, tapi perjalanan untuk menemukan diri dalam kasih Tuhan. Jangan biarkan perbandingan mencuri sukacitamu, karena di mata Tuhan setiap langkah yang setia adalah pencapaian yang besar.